Losing time, I'm fading fast. Mandalika siap jadi saksi. Marc Marquez bersama Gresini Racing bidik podium tertinggi di MotoGP Indonesia 2024. Sirkuit Mandalika di Lombok, Indonesia, kembali bersiap menyambut ajang MotoGP Indonesia 2024. Kali ini, salah satu perhatian terbesar tertuju pada Marc Marquez, pembalap yang baru saja bergabung dengan tim Gresini Racing untuk musim balap 2024. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan bersama Repsol Honda, Marquez kini membawa semangat baru bersama tim satelit Ducati tersebut. Pembalap berjuluk The Baby Alien ini sangat optimis untuk memanfaatkan momentum positif yang telah ia bangun dan menargetkan podium tertinggi di sirkuit Mandalika. Marquez datang ke Mandalika dengan bekal performa luar biasa setelah berhasil mencatatkan 3 kemenangan beruntun di seri-seri sebelumnya. Keberhasilan Marquez mengamankan 3 kemenangan berturut-turut menjadi tanda kebangkitan seorang juara yang sempat dilanda cedera dan masalah teknis selama beberapa musim terakhir. Perpindahannya ke Gresini Racing, yang menggunakan mesin Ducati, terbukti menjadi keputusan tepat. Motor Desmo Sedici GP yang dikenal sangat kompetitif di berbagai sirkuit, memberikan kesempatan bagi Marquez untuk kembali menunjukkan kemampuannya yang tak terbantahkan. Ini adalah musim yang sangat berbeda bagi saya. Bersama Gresini Racing, saya merasa sangat nyaman, dan motor Ducati telah memberikan saya apa yang saya butuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Hat-trick kemenangan ini menjadi bukti bahwa kami berada di jalur yang tepat, dan saya sangat optimis menghadapi balapan di Mandalika, ujar Marquez jelang MotoGP Mandalika. Kemenangan beruntun tersebut tak hanya memulihkan semangat Marquez, tetapi juga memperkuat tekadnya untuk terus bersaing di barisan terdepan. Kini, ia datang ke Indonesia dengan ambisi besar untuk menambah koleksi kemenangannya dan mempertahankan momentum positif yang telah ia bangun bersama tim barunya. Gresini Racing sendiri menyambut kedatangan Marc Marquez dengan antusiasme tinggi sejak awal musim. Tim satelit Ducati ini telah membuktikan diri sebagai tim yang mampu memberikan performa luar biasa di berbagai sirkuit, dan dengan bergabungnya Marquez, mereka semakin yakin bisa mencapai hasil yang lebih besar. Marc telah membawa semangat baru ke dalam tim. Pengalamannya, ketenangan dalam tekanan, dan kemampuannya dalam mengelola balapan adalah sesuatu yang luar biasa. Kami sangat percaya bahwa dia bisa meraih podium di Mandalika, bahkan mungkin lebih dari itu, ujar Nadia Padovani, istri mendiang Fausto Gresini, pendiri dan pemilik Gresini Racing. Motor Ducati yang digunakan oleh Gresini Racing juga telah terbukti sangat kompetitif di musim ini. Dengan power yang besar, stabilitas di tikungan cepat, serta akselerasi yang kuat, Desmo Sedici GP memberikan Marquez senjata yang tepat untuk menghadapi tantangan berat di Mandalika. Karakteristik sirkuit yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat dipandang sangat cocok dengan kemampuan motor, serta gaya balap Marquez yang agresif dan penuh perhitungan. Sirkuit Mandalika, dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan, menghadirkan tantangan teknis yang berbeda dibanding sirkuit-sirkuit lain di kalender MotoGP. Kondisi cuaca yang sering tidak menentu, seperti hujan mendadak atau suhu yang sangat panas, membuat setiap balapan di Mandalika menjadi sulit diprediksi. Permukaan lintasan yang berubah-ubah dari satu sesi ke sesi lain juga menjadi faktor penting yang harus diantisipasi oleh para pembalap. Namun, Marquez melihat tantangan ini sebagai peluang emas. Sirkuit Mandalika selalu menjadi tantangan. Tapi itulah yang membuat balapan di sini begitu menarik. Saya sangat menyukai sirkuit ini, dan saya pikir ini adalah salah satu tempat di mana saya bisa memanfaatkan kecepatan dan ketepatan strategi, ungkap Marquez. Marquez dan tim Gresini Racing telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Tim mekanik dan teknisi telah menganalisis data dari balapan sebelumnya di Mandalika, serta mempelajari berbagai kemungkinan strategi untuk memastikan Marquez bisa tampil maksimal. Persiapan teknis ini ditambah dengan kondisi fisik Marquez yang semakin prima setelah beberapa musim yang penuh cedera, membuatnya semakin percaya diri untuk menantang podium tertinggi. Meski datang dengan optimisme tinggi, Marquez tidak bisa mengabaikan fakta bahwa persaingan di MotoGP 2024 sangat ketat. Namun, Marquez menegaskan bahwa dirinya tidak gentar dengan persaingan ketat tersebut. Baginya, balapan di Mandalika 2024 bersama Gresini Ducati adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu yang terbaik di lintasan. Persaingan selalu ada, tapi saya fokus pada performa saya sendiri. Dengan motor dan tim yang saya miliki saat ini, saya yakin bisa bersaing untuk podium teratas, tegas Marquez. Salah satu faktor lain yang membuat Marquez begitu antusias menghadapi MotoGP Indonesia 2024 adalah dukungan luar biasa dari para penggemar Indonesia. Setiap kali MotoGP digelar di Mandalika, ribuan penggemar datang memadati tribun untuk memberikan dukungan penuh kepada para pembalap. Saya selalu merasa istimewa ketika balapan di Mandalika. Dukungan dari para penggemar di sini luar biasa.
dan itu memberikan saya dorongan ekstra untuk memberikan yang terbaik di lintasan. Saya ingin memberikan pertunjukan terbaik bagi mereka dan semoga meraih kemenangan, ujar Marquez. Balapan MotoGP Indonesia 2024 di Mandalika dipastikan akan menjadi tontonan yang mendebarkan, dengan semua mata tertuju pada Marc Marquez. Marc Marquez optimis rebut podium di Mandalika setelah 2 kemenangan beruntun di MotoGP Aragon dan San Marino, serta podium di Emilia-Romagna. Setelah serangkaian hasil yang mengesankan di beberapa balapan terakhir, Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia MotoGP. Pebalap Gresini Racing ini mengukuhkan dirinya sebagai salah satu yang terkuat dengan mencatatkan 2 kemenangan beruntun di MotoGP Aragon dan San Marino, serta finish di posisi ketiga di Grand Prix Emilia-Romagna. Rentetan hasil positif ini membuat Marquez kian percaya diri untuk menghadapi seri berikutnya di sirkuit Mandalika, Indonesia. Sang juara dunia 8 kali tersebut optimis bisa kembali merebut podium di balapan yang sangat dinanti tersebut. Di Grand Prix Aragon, Marquez tampil dominan dengan menunjukkan performa impresif dan berhasil sapu bersih semua sesi. Meskipun baru pulih dari serangkaian cedera yang menghantuinya sepanjang musim 2022, Marquez mampu mengalahkan para pesaingnya dengan performa cemerlang. Start dari baris depan, Marquez memanfaatkan setiap kesempatan dengan apik dan menguasai jalannya balapan. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan kelas dunia, tetapi juga menjadi sinyal bahwa dia telah kembali ke performa terbaiknya setelah melewati masa-masa sulit. Tidak berhenti di situ, Marquez melanjutkan performa positifnya di MotoGP San Marino. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano ini menyajikan tantangan tersendiri dengan cuaca yang berubah-ubah, tetapi hal tersebut tidak menghalangi Marquez untuk tampil konsisten. Mengambil alih pimpinan di lap-lap terakhir, Marquez sukses mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun. Kemenangan di San Marino semakin memantapkan posisinya dalam perburuan gelar juara, meski ia sendiri masih realistis mengingat jarak poin yang cukup jauh dengan pemimpin klasemen sementara. Di Emilia-Romagna, Marquez kembali menunjukkan performa kuatnya meskipun harus puas finish di posisi ketiga. Meski demikian, podium ketiga ini menambah catatan impresif Marquez dalam beberapa seri terakhir. Podium di Emilia-Romagna juga menegaskan bahwa Marquez tidak hanya mampu meraih kemenangan di balapan tertentu, tetapi juga mampu tampil konsisten di berbagai kondisi. Ini merupakan sinyal kuat bagi para pesaingnya, bahwa Marquez kembali menjadi ancaman serius di setiap balapan yang tersisa musim ini. Dengan 2 kemenangan dan 1 podium dari 3 balapan terakhir, Marc Marquez datang ke Mandalika dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mandalika International Circuit di Indonesia merupakan sirkuit yang cukup unik, dengan kombinasi tikungan cepat dan perlambatan yang menantang. Marquez sebelumnya sempat tampil di Mandalika pada musim 2022. Namun saat itu ia mengalami kecelakaan saat sesi pemanasan, sehingga tidak bisa mengikuti balapan utama. Pengalaman tersebut tidak membuatnya gentar. Malah sebaliknya, Marquez merasa lebih siap dan lebih termotivasi untuk meraih hasil terbaik di Mandalika tahun ini. Saya sangat antusias untuk kembali balapan di Mandalika. Sirkuitnya menantang, dan dukungan dari para penggemar Indonesia sangat luar biasa. Setelah hasil positif di beberapa balapan terakhir, saya merasa optimis bahwa kami bisa meraih podium di sini. Marquez juga menambahkan bahwa tim barunya, Gresini Racing, telah bekerja keras untuk mengembangkan motor agar lebih kompetitif di berbagai tipe sirkuit, termasuk Mandalika. Setelah melewati masa-masa sulit dengan cedera dan performa yang kurang stabil, Marquez merasa kini saatnya untuk kembali ke puncak dan menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Namun, Marquez harus siap menghadapi persaingan yang sangat ketat di Mandalika. Beberapa pebalap lain seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin juga diprediksi akan menjadi penantang kuat. Jorge Martin, yang saat ini memimpin klasemen sementara, tentunya ingin mempertahankan dominasinya dan memperlebar jarak poin dari para pesaing. Sementara itu, Bagnaia yang juga tampil konsisten sepanjang musim, tentu akan memberikan perlawanan sengit di setiap lap. Meskipun demikian, pengalaman dan kemampuan Marquez dalam mengatasi tekanan di lintasan membuatnya tetap menjadi salah satu favorit di Mandalika. Sejarah mencatat bahwa Marquez adalah pebalap yang mampu bangkit dari situasi sulit dan kembali mendominasi, seperti yang dibuktikannya dalam beberapa musim sebelumnya. Salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan adalah dukungan luar biasa dari penggemar MotoGP di Indonesia. Mandalika selalu dipenuhi oleh ribuan penggemar yang datang untuk menyaksikan aksi para pebalap kelas dunia secara langsung. Bagi Marquez, dukungan tersebut merupakan suntikan motivasi tambahan. Para penggemar di Indonesia selalu spesial. Mereka sangat antusias dan itu memberikan semangat ekstra bagi kami para pebalap. Saya berharap bisa memberikan hasil terbaik untuk mereka di Mandalika.
ujar Marquez. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, Marc Marquez akan menjadi salah satu sorotan utama di MotoGP Mandalika nanti. Apakah ia akan kembali meraih kemenangan dan melanjutkan tren positifnya? Atau harus puas dengan hasil yang lebih rendah? Yang pasti, Mandalika menjanjikan aksi yang mendebarkan, dan Marquez akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke puncak podium. Valentino Rossi terdiam. Perang mental untuk Marc Marquez berbalik arah ke anak didiknya sendiri. Balapan MotoGP kali ini dipenuhi oleh drama dan emosi yang memuncak. Nama-nama besar bersaing ketat di lintasan, dan tensi tinggi tampak jelas di antara para pembalap. Di tengah semua itu, sosok Valentino Rossi menjadi pusat perhatian ketika strategi perang mentalnya yang selama ini ia tujukan kepada Marc Marquez berakhir dengan hasil yang tak terduga. Alih-alih melihat rival lamanya tersebut tumbang, justru murid kesayangannya, Francesco Bagnaia, yang terkena tekanan mental dan mengalami kecelakaan tragis di lap ke-21. Di saat yang bersamaan, Marc Marquez, yang memulai dari posisi P7, dengan gemilang berhasil meraih podium ketiga, pencapaian yang tak disangka oleh banyak pihak. Sejak awal musim, persaingan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memang menjadi sorotan utama. Bagi Rossi, Bagnaia tak hanya sekadar anak didik dari Akademi VR 46-nya, tetapi juga harapan baru untuk membawa kejayaan bagi Italia dan memperkuat warisan MotoGP yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Marquez, meskipun mengalami penurunan performa beberapa musim terakhir karena cedera, tetap menjadi ancaman besar di lintasan. Setiap langkah yang diambil Marquez, setiap podium yang ia raih, selalu memiliki dampak besar dalam persaingan ketat di kejuaraan ini. Beberapa hari sebelum balapan, Rossi sengaja ungkit sepang clash yang digunakan untuk memainkan perang psikologis terhadap Marc Marquez, rival lama yang sering mendominasi balapan. Sejarah rivalitas antara Rossi dan Marquez sudah terkenal di kalangan penggemar MotoGP. Kini, Rossi mencoba menggunakan pengaruhnya secara lebih halus dengan mendukung penuh Bagnaia, sembari berharap bisa menggoyahkan Marquez dengan cara mengungkit sepang clash. Namun, skenario yang terjadi di lintasan balap hari ini tidak berjalan sesuai rencana. Meski Bagnaia tampil kuat di awal balapan dan memberikan harapan besar kepada para penggemar, tekanan berat yang ia rasakan semakin terlihat seiring berjalannya waktu. Lap demi lap, Bagnaia terus berusaha mempertahankan posisinya di barisan depan. Namun, pada lap ke-21, saat banyak yang memperkirakan ia akan bertarung hingga akhir untuk meraih kemenangan, Bagnaia tiba-tiba kehilangan kendali. Motor yang dikendarainya tergelincir, dan ia jatuh dengan keras di lintasan. Di sisi lain, Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi ke-7, berhasil menunjukkan ketangguhannya di lintasan. Meski banyak yang meragukan kemampuannya pasca cedera panjang yang sempat mempengaruhi performanya, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Tampil dengan penuh ketenangan, Marquez perlahan tapi pasti mulai naik ke posisi yang lebih baik, mengatasi para pesaingnya satu demi satu. Fokus dan konsistensi Marquez di balapan kali ini memperlihatkan mengapa ia masih dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Tekanan yang datang dari segala arah, termasuk perang mental yang dicoba dimainkan oleh kubu Rossi, tidak mampu menggoyahkan Marquez. Sebaliknya, ia tampak semakin kuat. Setiap kali ia berada di lintasan, Marquez menunjukkan keahlian luar biasa dalam menjaga keseimbangan antara agresivitas dan strategi yang cerdas. Keberhasilan Marquez dalam meraih podium ketiga ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun start dari posisi yang kurang menguntungkan, kemampuan seorang juara sejati tak dapat diremehkan. Bagi Valentino Rossi, hari ini adalah momen yang sangat sulit. Menyaksikan Bagnaia jatuh di lap ke-21, tentu menjadi pukulan telak bagi pria yang pernah merajai dunia balap motor tersebut. Tak hanya karena Bagnaia adalah murid kesayangannya, tetapi juga karena harapan besar yang ia letakkan pada pembalap muda Italia itu. Rossi terdiam menyaksikan dari pinggir lintasan, tak mampu berbuat apa-apa saat salah satu pembalap dengan prospek terbaik dalam asuhannya mengalami kecelakaan. Sebagai mentor Bagnaia, Rossi berusaha keras memberikan segala yang ia miliki untuk memastikan murid-muridnya, terutama Bagnaia, bisa tampil maksimal. Namun, di balapan kali ini, segala strategi yang telah dipersiapkan Rossi tampaknya gagal. Bukannya mengganggu konsentrasi Marc Marquez, tekanan mental yang diciptakan justru berbalik menyerang Bagnaia sendiri. Kegagalan Bagnaia menambah panjang daftar pembalap muda berbakat yang mengalami tekanan mental di MotoGP. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah Bagnaia mampu mengatasi beban ekspektasi yang begitu besar, terutama ketika ia diharapkan untuk bisa bersaing dengan pembalap sekelas Marc Marquez. Balapan hari ini memberikan pelajaran berharga bagi Rossi dan timnya. Mungkin,
Pendekatan psikologis yang mereka coba terapkan terhadap Marc Marquez bukanlah strategi yang tepat. Marquez, yang sudah kenyang pengalaman dan terbukti kuat secara mental, jelas tidak mudah digoyahkan dengan cara-cara seperti itu. Di sisi lain, Marc Marquez tetap menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang ingin meraih gelar juara di musim ini. Dengan podium ketiga yang ia raih dari posisi start yang kurang ideal, Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki segalanya untuk bersaing di level tertinggi. Meski belum kembali sepenuhnya ke performa puncaknya, mentalitas juaranya tak pernah hilang. Balapan ini menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia MotoGP, bukan hanya kecepatan yang menentukan, tetapi juga kekuatan mental dan konsistensi dalam menghadapi tekanan. Bos Ducati terharu dengan performa Marc Marquez. Walaupun dengan Desmosedici GP23 yang satu level, berada di bawah GP24, namun tetap mendominasi MotoGP Emilia-Romagna. Ajang MotoGP Emilia-Romagna 2024 menghadirkan kejutan besar ketika Marc Marquez, dengan motor Desmosedici GP23 yang dinilai satu level di bawah GP24, berhasil mendominasi balapan dan menunjukkan performa gemilang. Performa gemilang ini tidak hanya menjadi bukti ketangguhan Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dunia, tetapi juga membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, terharu dan bangga. Meskipun GP23 sudah dianggap lebih lambat dibandingkan GP24 yang digunakan pembalap lain, Marquez menunjukkan keajaiban di lintasan Misano. Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati musim ini, sempat dipandang sebelah mata ketika ia harus mengendarai Desmosedici GP23, motor yang sudah tidak lagi menjadi unggulan pabrikan tersebut. Ducati telah mengembangkan GP24 untuk musim 2024. Dan motor tersebut digunakan oleh pembalap-pembalap utama tim pabrikan seperti Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. GP24 memiliki peningkatan signifikan dalam hal aerodinamika, tenaga mesin, dan kontrol elektronik, menjadikannya salah satu motor paling canggih di grid. Namun, Marquez tetap menunjukkan bahwa pengalamannya di lintasan dan keahlian mengendarai motor balap dapat mengatasi keterbatasan teknis GP23. Dalam balapan Emilia-Romagna, ia mampu tampil dominan dengan memaksimalkan keterbatasan GP23 miliknya, serta mampu menyalip motor-motor unggulan lainnya. Di lintasan Misano yang terkenal teknis dan menuntut keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kontrol, Marquez memanfaatkan setiap celah untuk memaksimalkan performa GP23. Gigi Dall'Igna, bos tim Ducati, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya setelah melihat Marquez berhasil tampil sempurna dengan motor yang secara teknis lebih inferior. Dalam wawancara pasca balapan, Dall'Igna memuji Marquez sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan brilian yang pernah bekerja sama dengan Ducati. Ia mengakui bahwa GP23 bukan lagi motor tercepat di grid, namun Marquez mampu menampilkan performa luar biasa di atasnya. Ini sungguh menakjubkan. Marc telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Meskipun Desmosedici GP23 berada satu level di bawah GP24, dia masih bisa mengalahkan pembalap-pembalap dengan motor yang lebih unggul. Ini bukti keajaiban seorang Marc Marquez, ujar Dall'Igna dengan mata berkaca-kaca. Dall'Igna juga mengungkapkan bahwa Ducati memang berfokus pada pengembangan GP24 untuk musim ini, tetapi performa Marquez di Misano menjadi pengingat bahwa motor bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Marc menunjukkan bahwa meski teknologi berkembang, pada akhirnya pembalaplah yang menentukan. Kombinasi antara bakat alami dan pengalaman bertahun-tahun di lintasan, membuatnya tetap menjadi ancaman besar di setiap balapan. Tambahnya, Desmosedici GP23, yang digunakan Marquez, merupakan motor yang telah mendominasi musim 2023. Namun setelah peluncuran GP24, GP23 mulai dianggap ketinggalan zaman. GP24 hadir dengan berbagai peningkatan, termasuk sasis yang lebih ringan, suspensi yang lebih responsif, dan tenaga yang lebih besar di lintasan lurus. Secara teori, GP23 tidak lagi memiliki kecepatan untuk bersaing dengan GP24 dan motor-motor dari tim pabrikan lainnya, seperti Aprilia RS GP24, atau Yamaha YZR M1 terbaru. Namun, di tangan Marc Marquez, GP23 tampak kembali hidup. Meskipun Marquez harus menghadapi tantangan teknis dari motor yang tidak secepat GP24, ia mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada. Perpaduan antara kecepatan, ketangguhan fisik, dan kecerdikan dalam membaca lintasan membuat Marquez mampu menaklukkan pembalap-pembalap muda yang lebih unggul secara teknologi. Saat bendera start dikibarkan di sirkuit Misano, Marquez tidak langsung memimpin balapan. Ia memulai dari posisi ketujuh, sementara pembalap-pembalap dengan GP24 seperti Bagnaia dan Martin melesat lebih dulu. Namun, lap demi lap, Marquez mulai menemukan ritme balapannya.
Dengan memanfaatkan celah di setiap tikungan dan kecepatan akselerasi GP23 di bagian lintasan lurus, ia perlahan-lahan merangsek ke depan. Setelah penampilan gemilang tersebut, Marquez berbicara kepada media tentang tantangan yang ia hadapi dengan GP23. GP23 mungkin lebih lambat dari GP24, tapi jiwa saya tidak pernah menyerah. Saya tahu bahwa saya bisa menunjukkan performa baik jika saya fokus dan memaksimalkan setiap kekuatan yang dimiliki motor ini. Hari ini, saya merasa sangat puas karena bisa membuktikan bahwa keterbatasan teknis tidak selalu menghalangi kita untuk tampil baik, ujar Marquez sambil tersenyum. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim Ducati yang terus memberikan dukungan meski ia menggunakan motor yang dianggap kurang kompetitif. Ducati adalah keluarga saya sekarang. Mereka percaya pada saya, dan saya berterima kasih atas kesempatan untuk mengendarai motor yang hebat seperti GP23, tambahnya. Keberhasilan Marc Marquez di MotoGP Emilia-Romagna dengan Desmosedici GP23 yang secara teknis tertinggal dari GP24 adalah cerita tentang semangat juang yang tak pernah padam. Ini juga menjadi momen emosional bagi Gigi Dalinya dan tim Ducati, yang menyaksikan bahwa keterbatasan teknologi tidak selalu menjadi penghalang ketika seorang pembalap memiliki keinginan kuat untuk tampil maksimal. Perang mental Rossi tak mempan. Marc Marquez tampil gemilang. Finish P4 di sprint race meski start dari P7. MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi ajang pembuktian penting bagi Marc Marquez setelah kepindahannya yang mengejutkan ke Ducati. Dalam balapan ini, Marquez menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi keempat pada sprint race, setelah start dari posisi 7. Mengendarai Desmosedici GP23, yang satu level di bawah GP24, Marquez tampil mengesankan, bahkan ketika harus menghadapi tekanan mental dari legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dikenal dengan perang mental yang menjadi ciri khasnya. Namun, Marquez membuktikan ketangguhannya, baik di lintasan maupun secara mental. Sirkuit Misano selalu menjadi arena balap yang menantang, dengan kombinasi tikungan teknis dan trek lurus yang membutuhkan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan kendali. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez menggebrak dengan mencatatkan waktu tercepat, mengungguli rival-rival seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin yang menggunakan motor Ducati GP24. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez mampu menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP23 lebih cepat dari yang diperkirakan, meskipun motor tersebut di atas kertas kalah teknologi dibanding GP24. Setelah memimpin di FP1, ekspektasi terhadap Marquez di sprint race semakin tinggi. Meskipun sempat kesulitan di sesi kualifikasi dan hanya meraih posisi start ke-7, Marquez berhasil mengatasi situasi dengan cemerlang. Ketika sprint race dimulai, Marquez menunjukkan gaya balap agresif namun penuh perhitungan. Dalam lap awal, ia langsung berhasil naik ke posisi kelima, mendekati para pebalap terdepan. Desmosedici GP23 yang dikendarainya mungkin sedikit kalah cepat di trek lurus dibandingkan GP24. Tetapi Marquez menggunakan keahliannya untuk mengatasi tikungan teknis dengan sangat baik. Setelah beberapa lap, Marquez semakin menemukan ritmenya, memanfaatkan celah-celah kecil yang ada untuk menyalip para rival. Pada titik tertentu, ia berhasil mengamankan posisi keempat, melawan para pebalap yang mengendarai motor dengan spek lebih tinggi. Kegigihannya untuk terus menekan hingga lap terakhir menunjukkan bahwa Marquez masih merupakan ancaman besar bagi para pebalap terdepan di grid MotoGP. Selain persaingan di lintasan, MotoGP Emilia-Romagna juga diwarnai oleh narasi lama antara Marquez dan Valentino Rossi. Misano, yang merupakan kampung halaman Rossi, selalu menjadi tempat penuh kenangan dan rivalitas antara keduanya. Sebelum balapan, Valentino Rossi sempat mengungkit insiden sepang clash, yang diduga untuk digunakan memainkan perang mental terhadap Marquez. Seperti yang terjadi pada masa lalu, Rossi dikenal pandai dalam memengaruhi psikologis lawan-lawannya, terutama di lintasan yang memiliki nilai sentimental bagi dirinya. Namun, Marquez tampaknya sudah terbiasa dengan tekanan semacam ini. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez dengan tegas menyatakan, "Saya selalu punya motivasi yang sama, maksimal 100%. Setelahnya, saya harus realistis soal apa yang bisa saya raih. Saya akan coba mengerahkan 100% seperti biasa. Saya tidak fokus pada hal-hal di luar lintasan. Tujuan saya adalah memberikan yang terbaik untuk tim saya dan motor saya di setiap balapan." Valentino punya tempat khusus di Misano, tapi itu tidak memengaruhi fokus saya, ujar Marquez. "Saya memiliki pekerjaan di lintasan. Saya adalah seorang pembalap yang aktif, jadi saya tidak tertarik atau terpengaruh oleh perang tersebut," tutup Marquez. Sikap tenang dan fokus Marquez ini menunjukkan kedewasaannya sebagai pebalap.
Meskipun rivalitas dengan Rossi seringkali digunakan sebagai bahan narasi di media, Marquez tetap menegaskan bahwa prioritasnya adalah performa di lintasan, bukan permainan mental. Performa Marquez di MotoGP Emilia-Romagna 2024 menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan cepat di atas Ducati Desmosedici GP23, motor yang membutuhkan gaya balap berbeda dibandingkan dengan Honda yang dikendarainya selama bertahun-tahun. Banyak yang memprediksi bahwa Marquez akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik Ducati, tetapi hasil di Misano membuktikan sebaliknya. Kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Marquez menjadi tanda bahwa ia akan menjadi ancaman serius bagi para pebalap Ducati lainnya, terutama Francesco Bagnaia yang saat ini menggunakan GP24. Meskipun Marquez saat ini masih menggunakan GP23, yang tidak secepat GP24 di beberapa aspek, potensi besar terlihat dari kemampuannya dalam mengekstrak performa maksimal dari motor yang ia kendarai. Usai balapan, Marquez juga mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan bersama Ducati. Saya senang dengan hasil hari ini, tapi kami masih harus banyak bekerja. Ini baru awal, dan saya yakin kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Sprint race ini menunjukkan kami punya potensi besar, dan saya berharap bisa terus berkembang, ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Dengan hasil gemilang ini, Marquez telah membuktikan bahwa ia masih menjadi kekuatan besar di MotoGP, dan satu hal lagi, kepindahannya ke Ducati Lenovo musim depan tampaknya menjadi keputusan yang sangat tepat. Para pengamat kini mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari kebangkitan besar Marquez, dan apakah ia akan kembali mendominasi kejuaraan dunia dengan motor barunya. Seri-seri berikutnya akan menjadi ujian lebih lanjut bagi Marquez untuk terus mempertahankan konsistensinya, terutama menghadapi pebalap-pebalap muda yang semakin kompetitif. Namun, satu hal yang pasti, MotoGP Emilia-Romagna telah menjadi titik balik bagi karir Marc Marquez, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam persaingan di kelas utama MotoGP.